Yang kedua, seorang yang bernama Ayub, pengalamannya dengan Tuhan. Ayub adalah seorang yang saleh. Ayub seorang yang diberkati oleh Allah. Ayub seorang yang sangat baik dan berkenan kepada Allah. Firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, atau barang siapa datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ayub mengalami diuji oleh Allah imannya. Apakah dia cukup seorang yang tabah? Apakah dia marah pada waktu keadaan tidak baik? Apakah dia hanya menginginkan Tuhan hadir dalam hidupnya waktu keadaannya semua baik? Ternyata Ayub adalah seorang yang luar biasa. Mari kita melihat. Seorang yang diberkati, seorang yang dipakai oleh Allah, tiba-tiba mengalami musibah. Rumahnya terbakar, orang menjarah properti, binatang-binatang, ternaknya, anak-anaknya semua mati. Dan Ayub bahkan mengalami sakit penyakit, bahkan tubuhnya sepertinya hancur. Teman-temannya mengejek dan mengolok-olok Ayub. Di mana Allahmu? Kalau Allahmu hidup, kenapa kamu menderita semacam ini? Dan saudara, lebih daripada itu adalah seorang yang terdekat dari Ayub, yaitu istrinya sendiri. Dia berkata, Ayub, kenapa ini terjadi dalam hidupmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Situasi yang sangat tragis yang dialami oleh Ayub. Dia punya iman, tapi waktu ujian itu datang, adakah dia bertahan? Sepanjang perjalanan Ayub kita melihat, Ayub tidak mau berdosa dengan ucapan bibirnya. Dia mengatakan, saudara, bahkan kalau dia memiliki napas hidup, dia masih memiliki apa yang dia bisa dapatkan dari hidupnya. Dia berkata, itu Tuhan. Saudara, bahkan dia berkata, Ayub 19 ayat 25, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu, I know my Redeemer lives. Aku tahu penebusku hidup. Ayub tidak pusing dengan keadaannya, walaupun dia struggle, dia berjuang untuk dia bertahan mengenal Allah. Saudara, Ayub mempercayai Tuhan, walaupun Tuhan diam. Tuhan tidak bertindak, belum memulihkan Ayub. Karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang menciptakan dia, Allah tahu bahwa Allah akan mengubahkan, memulihkan keadaan Ayub. Ini manusia yang sungguh-sungguh tabah. Dia tahu bahwa Allah tidak memberi yang jelek kepada dia. Allah mengasihi Ayub dan Allah ingin mengangkat Ayub untuk punya pengalaman kasih Allah dalam hidupnya. Ayub tahu bahwa janji Allah adalah janji yang tidak berubah. Allah bukan Allah yang berubah dengan janji. Allah akan membawa masa depan yang baik. Untuk itulah Ayub dapat berkata, aku tahu penebusku hidup. Sementara dalam pergumulan yang begitu berat dan hebat, dia mengenal Tuhan, dia diubahkan. Dan dia berkata, dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri melihat keselamatan yang dari Allah. Saudara, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, bagaimana dengan pengalaman hidup kita? Apakah saudara sudah mengalami keadaan seperti Ayub? Ataukah saudara dalam keadaan yang sangat berat dalam kehidupan ini? Seolah-olah langit mentembaga, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Padahal engkau menjerit, engkau berdoa, engkau menangis, engkau menantikan pertolongan Tuhan. Kalaupun itu terjadi, mari tetap mempercayai Tuhan. Pada waktu Allah diam, kita tidak mengutuk, kita tidak marah, tapi tetap memiliki iman seperti Ayub. Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pun ingin memulihkan setiap saudara. Iman seperti Nuh, menghadapi proyeknya Tuhan, dia melangkah dengan berani. Iman seperti Ayub, di tengah keadaan didera, sakit, tantangan, aniaya, dan kekecewaan, dia tetap mengangkat wajahnya, tidak mengutuki Tuhan. Dan itulah rahasia dipulihkan oleh Allah. Milikilah imannya Allah. Kita akan dengar pujian nyanyian yang berikut ini setelah pesan. Iman adalah sumber kekuatan kehidupan manusia, memang benar.
Pada contoh yang pertama, Nuh. Dia adalah satu orang yang benar, bersama keluarganya diselamatkan karena orang lain menolak iman yang dimiliki oleh Nuh. Pada contoh yang kedua, Ayub, seorang diri yang diuji ketaatannya, kasihnya, penderitaannya tidak menyebabkan dia melepas Tuhannya dan meninggalkan Tuhannya, tetapi dia bertahan dan Tuhan memulihkan Ayub. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, membawa apa yang ada pada kita. Mungkin iman kita tidak seperti Nuh, tapi justru iman saudara sedang diuji melalui berbagai tekanan, persoalan, dan masalah yang hadir dalam hidup kita setiap hari, yang kita tidak undang, tetapi ada. Apakah kita bisa bertahan? Karena kalau kita tidak memiliki kekuatan dari Allah, maka kita akan menjadi manusia yang rapuh, menjadi orang yang lemah, dan gampang meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa, supaya kekuatan dari Tuhan turun atas kita. Saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau yang berjanji dan Engkau mengaruniakan iman kepada setiap kami yang ada dimanapun posisi kami saat ini. Apakah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang pemuda, atau seorang profesional. Kami tahu hidup kami tergantung kepada janjimu, yaitu firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Ajar kami untuk bertahan, ajar kami untuk memandang kepada Tuhan, ajar kami untuk melangkah dengan iman kami, sehingga kami akan sampai kepada tujuan Allah, yaitu rancangan Allah sendiri untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih dan memberkati umat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa telepon pada nomor hotline yang tersedia di layar televisi saudara. Para konselor akan berdoa dan menolong saudara dengan konseling. Tuhan memberkati. Sampai Sabtu yang akan datang dalam program This is Your Time. Ini waktu untuk Anda.